Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai kepada materi tentang sejarah uang. Teman-teman semuanya, setiap kita di dalam keseharian selalu menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik dalam bentuk pecahan kertas maupun dalam pecahan logam. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan uang? Ya, ada beberapa tokoh, misalnya Robertson, itu mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran, ya, baik barang jasa maupun pembelian barang. Jadi Robertson ini mendefinisikan segala sesuatu apapun itu, ya, yang umum bisa diterima oleh pembeli maupun penjual, ya, oleh produsen kepada distributor, distributor kepada konsumen untuk pembayaran barang. Modern banking mendefinisikan uang itu sebagai segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran utang. Ya, jadi untuk membayar hutang, ya, itu menggunakan yang namanya uang dan diakui dan umum diterima oleh si pemberi hutang, yaitu kreditur, maupun si debitur, si penerima hutang. Sementara the value of money mendefinisikan uang segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat penukar, ya, sebagai alat tukar. Intinya dari definisi ini, uang itu adalah segala sesuatu yang berfungsi secara umum sebagai sarana pertukaran barang, dan jasa, aset atau pembayaran terhadap hutang piutang. Intinya, uang itu dijadikan sebagai alat tukar, baik itu dalam hal pembayaran barang atau jasa, berarti misalnya saya membeli barang, kemudian si penjual menerima uang dan saya menerima barang. Ya, sementara untuk jasa, misalnya saya menerima jasa, manfaat jasa, sementara pemberi jasa menerima uang. Atau misalnya pembayaran terhadap utang piutang. Saya membayar hutang kepada kreditur karena saya telah meminjam uang. Sehingga dalam konteks ini yang namanya uang sebagai alat tukar. Alat tukar menukar. Konteksnya bisa tukar menukar barang dan jasa, atau tukar menukar untuk mendapatkan aset, atau pembayaran terhadap hutang piutang. Teman-teman semuanya, seperti yang kita alami dalam kegiatan sehari-hari, uang sejauh ini kita gunakan sebagai alat tukar. Bagi mahasiswa yang di Jogja misalnya, ya, menyewa kos, ya, tentunya dalam konteks ini uang sebagai alat tukar manfaat barang atau jasa. Jasa sewa kos, sewa kamar, si penyewa kamar mendapatkan uang dan kita sebagai penyewa mendapatkan manfaat sewa kamar itu berupa kamar dan beserta isinya. Ya, misalnya yang lain, ya, kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan harian, misalnya makan pagi, sore, dan malam. Nah, kita punya uang, kita ke warung beli makanan, kita mendapatkan barang yang kita inginkan berupa makanan, sementara si penjual mendapatkan uang sebagai penukar. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa fungsi uang. Ya, ada dua fungsi pada umumnya. Pertama, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan pengukur nilai. Nah, uang sebagai alat tukar tentunya teman-teman semuanya itu kita bisa pahami dengan mudah. Kita punya uang, kemudian kita membeli sesuatu, kita mendapatkan barang, uang kita berikan kepada penjual sebagai alat tukar. Ya. Kemudian satuan pengukur nilai. Ya, karena barang-barang dan jasa itu memiliki beraneka ragam variasi, ya. Kemudian itu kita bisa mengukurnya dengan pengukur nilai, yakni uang. Misalnya ada sebuah sepeda motor, ya, diukur harganya dengan satuan rupiah 20 juta. Ada sepeda motor yang diukur dengan satuan rupiah 50 juta dan seterusnya. Ada kendaraan roda 4 misalnya, diukur dengan harga 100 juta, diukur dengan satuan nilai sebesar 150 juta dan seterusnya. Karena itu fungsi uang ini teman-teman semuanya dapat kita pahami selain sebagai alat tukar menukar, tapi juga sebagai satuan pengukur nilai. Nah, ada beberapa juga fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pembayaran, ya.
kita bayar nih, kita bayar beli tiket pesawat, tiket kereta api, kemudian tiket pelabuhan, ya kapal dan seterusnya. Ya, kemudian sebagai alat penimbun kekayaan, ya. Nah, uang sebagai alat penimbun kekayaan bisa kita contohkan ya, misalnya kita punya uang, kita depositokan uang di bank kita, uang kita taruh di bank sebagai tabungan ya. Dan yang ketiga sebagai alat pemindah kekayaan. Misalnya kita punya uang, kita belikan aset, kita belikan apartemen, kita belikan rumah, kita belikan logam mulia dan seterusnya. Berikutnya ada jenis uang. Ya. Jenis uang itu bisa kita lihat dari sudut pandang bahannya. Nah, kita lazim sudah lihat itu, kita pahami itu, kita kenal itu uang logam dan uang kertas. Ya, uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam dan uang kertas ini ya tentunya sudah kita gunakan sebagai alat transaksi pembayaran maupun fungsi-fungsi yang lain. Berikutnya adalah uang berdasarkan lembaga pembuatnya. Ya, ada dua, uang kartal dan uang giral. Nah, apa itu uang kartal? Uang kartal itu adalah uang yang berbentuk logam atau kertas yang diterbitkan oleh otoritas, dalam hal ini di Indonesia misalnya Bank Indonesia, yang dijadikan sebagai alat sah untuk pertukaran barang dan jasa. Ya, jadi saya ulangi lagi, tegasnya uang kartal itu adalah uang yang diterbitkan oleh lembaga otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai alat sah untuk transaksi tukar menukar. Sementara uang viral, ya, uang viral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh perbankan sebagai alat transaksi, misalnya cek, biliet giro, dan seterusnya. Kemudian ada juga uang berdasarkan nilainya. Ada yang disebut dengan full bodied money atau uang bernilai penuh. Artinya, uang ini secara nilainya intrinsik maupun ekstrinsik itu nominalnya sama. Sebagai contoh, uang dinar, uang dirham. Ya. Berikutnya yang kedua adalah uang yang tidak bernilai penuh, namanya representative full bodied money, di mana nilai intrinsiknya itu berbeda dengan nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang kertas kita. Ya, uang kertas kita misalnya nilainya 5.000, nilai nominalnya 5.000. Nah, nilai ekstrinsiknya sebenarnya tidak sama, tidak 5.000. Nilai bahan pembuatannya tidak sampai 5.000. Berikutnya adalah uang berdasarkan kawasan berlakunya. Ada uang domestik, ada uang internasional. Uang domestik itu artinya adalah uang yang bisa berlaku bisa digunakan sebagai alat transaksi di negara itu saja. Sementara uang internasional itu uang yang bisa digunakan sebagai alat transaksi di berbagai negara. Nah, berikutnya Mas Mbak semuanya kita akan mempelajari tentang evolusi uang. Jadi sejarah uang itu bisa dimulai, bisa kita capture, bisa kita lihat dari sejarah barter. Nah, barter itu apa sih? Barter itu artinya adalah barang ditukar dengan barang. Ya, sebagai contoh, pada zaman prasejarah ya, di zaman awal peradaban manusia mengenal transaksi ya, eh, yang namanya hewan ternak misalnya, hewan ternak kita sebut saja misalnya kulit binatang ya, itu ditukar dengan pakaian gitu ya. Kemudian atau sebaliknya, pakaian ditukar dengan uang, ditukar dengan kulit binatang tadi. Nah, seiring perkembangan peradaban manusia, ya uang itu berubah, ya menjadi commodity money, gold and silver. Jadi uang itu diterbitkan, dibuat dari emas dan perak. Kemudian berubah, ya menjadi paper money, uang kertas. Nah, sebagaimana yang kita punya. Nah, kemudian berubah lagi menjadi bank money, ya. Contohnya tuh deposito tuh, ya menjadi kertas ya, sebuah kertas yang di situ kertas itu sebenarnya tidak bernilai ketika tidak diakui, karena kertas bilet deposito itu menunjukkan kepemilikan uang kita yang ada di bank. Berikutnya intangible money, ya, uang yang tidak kita bisa pegang bentuknya ya, tapi ada nilainya. Kemudian electronic money dan yang terakhir adalah virtual money. Apa itu virtual money? Nah, ini yang sedang berkembang tren di era digital saat ini. Seperti misalnya Bitcoin ya dan seterusnya. Nah, sejarah uang itu kita bisa telusuri juga dari negara-negara atau bangsa terdahulu. Nah,
Sebenarnya kalau kita cek dalam sejarah uang itu ya, uang pertama kali itu diterbitkan oleh bangsa Lydia pada tahun 570 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Ya, uang ini terbuat ya dicetak dari emas dan perak. Kemudian pada era sebelum Masehi 406 sebelum Masehi, uang itu dicetak ya. Dicetak di masa bangsa Yunani disebut dengan uang drachma ya terbuat dari perak. Berikutnya pada bangsa Romawi ya, sejarah bangsa Romawi pada abad 3 sebelum Masehi, di mana uang itu dalam bentuk atau terbuat dari perunggu yang disebut dengan aes ya, signatum aesrud ya, aes. Nah, ini pertama kali dicetak oleh Sergius Tullius yang dicetak pada tahun 269 sebelum Masehi. Nah, berikutnya pada bangsa Romawi juga dikenal ya, bangsa Romawi mengadopsi percetakan uang pada bangsa Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi. Nah, teman-teman semuanya, dari sejarah uang tadi mulai dari bangsa Lydia, bangsa Yunani, bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, sebenarnya pada zaman peradaban Islam juga dikenal ya. Pada peradaban dikenal dengan mata uang dinar dan dirham, ya, emas dan perak. Ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya kita akan lanjut kepada kriteria uang. Ya. Uang itu dianggap dan diterima secara umum sebagai alat transaksi yang sah, itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, dapat diterima dan diketahui secara umum, baik secara nominalnya, bentuknya, fisiknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat dibagi, divisibility, ya, dapat dibagi artinya satuannya bisa dibagi. Kemudian durability, tidak mudah rusak. Nah, jadi kalau kita cermati, kita amati uang yang kita miliki itu tidak mudah lusuh, tidak mudah retak, tidak mudah rusak. Kemudian portability mudah dibawa. Nah, uang kertas itu mudah dibawa, uang logam mudah dibawa. Apalagi di masa sekarang ini uangnya sudah berubah menjadi virtual, cukup dengan menggunakan kartu, ya misalnya kartu ATM dan seterusnya. Kemudian elasticity of supply, cukup memenuhi kebutuhan usaha. Jadi uang yang kita miliki sudah diatur oleh otoritas dalam ini Bank Indonesia, otoritas keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kemudian yang terakhir, stability of money. Stability of money nilainya stabil, fluktuasinya secara kecil. Nah, ini diatur oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, uang itu ya memiliki nilai. Ya. Yang pertama, nilai intrinsik. Apa itu nilai intrinsik? Yaitu nilai yang diukur dari bahan pembuatan mata uang. Nah, kertas misalnya ya, uang kertas itu diukur dari bahan pembuatan mata uangnya, bahan pembuatan mata uangnya. Sementara yang kedua, nilai nominal yang ditulis dalam mata uang rupiah itu sendiri. Misalnya nominalnya 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 itu nominalnya ya. Kemudian nilai eksternal diukur dengan mata uang negara lain ya, atau yang sering kita kenal dengan istilah kurs. Ya, kurs rupiah terhadap dolar berapa sih per hari ini ya. Kurs rupiah terhadap ringgit berapa, kurs rupiah terhadap dolar Singapura berapa dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah nilai internal. Nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh satuan mata uang. Ya, misalnya kita menukar uang dengan barang yang ada di sekitar kita untuk melakukan pembelian. Jadi nilai mata uang itu diukur dengan 4 kriteria. Pertama, nilai intrinsik, ya nilai diukur dari bahan pembuatan. Kalau bahan pembuatan dari dinar, dari emas dan perak tentunya akan sama dengan nilainya. Kemudian yang kedua dari nilai nominalnya, berapa sih nominal yang tertera? 100 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ya, 20.000 rupiah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah nilai internal, ya, nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh satuan mata uang. Nah, berikutnya teman-teman semuanya sebagai contoh ya ada nilai uang ya. Analisis kasus uang kertas misalnya nilai uang kertas itu 100.000, 50.000, 20.000, 100.000, 5.000 dan 2.000. Nah, berikutnya teman-teman semuanya di akhir sesi ini saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Saya minta teman-teman nanti untuk menjawab secara langsung di kolom chat di bawah ini
ya, sebagai tugas kita bersama untuk mendalami, memahami lebih dalam tentang topik kajian ini. Karena itu teman-teman, sampai pada akhir ini saya berharap teman-teman untuk membaca literatur-literatur lain terkait dengan sejarah uang sehingga kita semuanya bisa memahami dengan baik. Baik teman-teman semuanya, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik pertemuan kita. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.